Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan karya dan pandangan tentang kebangsaan periode angkatan 45 oleh Ozi Saputra, Anggi Saputra, dan Rian Al-Bukhari. Kesusastraan Indonesia. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal seni sastra. Kita dapat membedakan sastra Indonesia klasik atau kuno dan sastra Indonesia modern. Dalam sastra klasik mereka mula-mula mengenal sastra lisan, yaitu cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua kepada anaknya, dari nenek ke cucunya, dan seterusnya. Dapat kita ketahui kesusastraan Indonesia ada 3 angkatan, yaitu Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, dan Angkatan 45 dan seterusnya. Khairil dan Angkatan 45. Dalam sejarah dunia sastra, nama Khairil Anwar bukanlah nama asing, terutama bagi sastrawan-sastrawan, guru-guru, pelajar maupun mahasiswa, karena Khairil Anwar telah berhasil mengadakan pembaruan dalam kesusastraan, terutama dalam puisi. Sesudah Pujangga Baru, pembaruan itu meliputi penggunaan bahasa, pandangan hidup, dan sikap hidup. Oleh pengaruh Khairil Anwar, lahirlah satu angkatan kesusastraan baru yang disebut Angkatan 45. Gagasan-gagasan Khairil mengenai penciptaan dan sikap hidup masih terus merupakan inspirasi juga bagi generasi-generasi penerusnya, dan disebut juga Khairil merupakan pelopor dari Angkatan 45 tersebut. Latar belakang kehidupan Khairil Anwar. Pemuda bohemian dan pejuang kemerdekaan, begitulah Khairil Anwar dikenal. Melalui tulisan-tulisannya yang realistis dan syarat akan perjuangan, ia akan selalu dikenang masyarakat. Hal itulah yang dapat ditemui jika puisi dan biografi Khairil Anwar ini kerap muncul di buku-buku pelajaran sejarah. Khairil Anwar merupakan sastrawan yang dikenal dengan sikapnya yang rakan dan berjiwa bebas. Raga penyairnya ini memang sudah tak bernyawa lagi, tapi tidak untuk kisah hidup dan karya-karyanya. Selamanya nama Khairil Anwar akan terus tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai sastrawan pelopor Angkatan 45 yang turut berjuang melawan penjajah melalui puisi-puisinya. Khairil Anwar terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia modern, sehingga ia menjadi pelopor Angkatan 45 dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Khairil Anwar merupakan pria yang lahir pada tanggal 22 Juli 1922 di kota Medan, Sumatera Utara. Orang tua Khairil Anwar berasal dari kota Payakumbuh yang bernama Teolos bin Haji yang bekerja sebagai Bupati Rengat pada zaman Republik tahun 1948. Ibunya bernama Mak Leha. Khairil Anwar memiliki 4 orang saudara perempuan, yaitu Nini Tohiriza, Tohilwa, Tohilwi, dan Techahiria. Keempat saudaranya ini merupakan anak dari istri kedua Teolos, ayahanda Khairil Anwar, yang bernama Ramadana. Selanjutnya yaitu gagasan kebangsaan Khairil Anwar. Angkatan 45 merupakan sebutan pada suatu angkatan para sastrawan Indonesia dalam rentang waktu sejarah Indonesia yang memiliki segudang penyair handal pada masanya, dan salah satu penyair yang mencolok pasca itu yang dijuluki si binatang jalang, yaitu dia, Khairil Anwar. Terlihat dari karya-karyanya dapat dikatakan Khairil memiliki gagasan nasionalisme di dalam dirinya dan tertuang dalam karya-karyanya seperti salah satu puisinya yaitu Diponegoro. Di dalam puisi Diponegoro yang mengandung sikap patriotik di dalamnya menjadikan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh utama dalam puisi tersebut. Pangeran Diponegoro 1185 sampai 1155 sendiri adalah seorang pahlawan sebelum masa kemerdekaan yang dahulu memimpin perang Diponegoro dan merupakan simbol perlawanan dari santri terhadap penjajah. Berikut puisi Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang, berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba,
binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai maju serbu, terjang. Melalui puisi Diponegoro dapat dinilai bahwa Chairil memiliki gagasan nasionalisme dalam dirinya dan tertuang dalam karya-karya tulisannya. Tak cuma puisi Diponegoro, ada juga beberapa karya Chairil yang mengandung gagasan nasionalisme dan patriotisme, seperti puisinya yang berjudul Kerawang Bekasi dan puisi yang berjudul Aku, di mana dalam setiap baitnya memiliki tema nasionalisme. Selanjutnya yaitu pandangan Chairil mengenai revolusi. Chairil sebagai binatang jalang telah menunjukkan keras kepalanya sejak awal ia memasuki gelanggang sastra. Misalnya saja pada zaman Jepang, di mana ia menjadi salah satu tokoh yang menolak bekerja dalam bidang kebudayaan yang ditujukan untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chairil sangat menolak sekali untuk menjadi seniman yang bekerja untuk kepentingan Jepang. Sementara itu, sastrawan yang seumuran atau seangkatan dengannya ada juga yang terjebak oleh arus doktrin Jepang yang menjadikan kata-kata Asia untuk Asia, kambing hitam untuk mencapai kepentingan tersebut. Namun inilah yang berbeda dari Chairil. Ia mampu membaca situasi tersebut dan akhirnya menolaknya. Pada masa revolusi kemerdekaan, sepak terjang Chairil juga tidak berubah. Bagaimana ia menampilkan gagasan kebangsaan dan nasionalismenya pada masa pendudukan Jepang. Ia juga menampilkan gagasan dan pandangan revolusi yang kuat dan memiliki unsur-unsur yang sangat bergairah, mengandung semangat. Chairil karena ia adalah seorang penyair, maka tentu ia memberikan sumbangsih rasa kebangsaan dan gagasan revolusinya dalam bentuk puisi. Tapi jika ia seorang tentara atau kurir, maka akan berbeda lagi bentuk perjuangannya. Hal ini dapat kita simak dalam sajaknya yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Dengarkan bunyinya. Ayo Bung Karno, kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada di rapat di sisimu. Aku sekarang api, sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat urat. Di zatmu, di zatku, kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal kita bertolak dan berlabuh. Baiklah, berikutnya kesimpulan. Pada akhirnya kami sebagai kelompok yang bertugas menyelesaikan tugas ini sampai pada keyakinan bahwa Chairil terlepas dari kebohemiannya adalah seorang yang sangat cinta pada tanah air dan menyokong habis-habisan revolusi untuk Indonesia pada saat ia masih hidup. Hal itu dicerminkan langsung dari karya-karya yang paling fundamental, di antaranya Pangeran Diponegoro, Kerawang Bekasi, dan Surat Persetujuan dengan Bung Karno. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.